Angin malam berhembus kencang di tepi pantai selatan, membelai wajah mereka yang memberanikan diri untuk mendekat ke bibir pantai saat bulan purnama menghiasi langit. Ombak yang biasanya hanya membelai pasir, kini mengamuk seolah ingin menelan apa saja yang berani mendekat. Di kejauhan, sekelebat bayangan hijau tampak melayang di atas permukaan air, menambah nuansa misteri malam itu. Mereka yang telah lama hidup di sekitar pantai tahu betul siapa sosok yang sering dikaitkan dengan fenomena aneh ini, Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Namun, siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul? Apakah benar dia sosok yang menyeret jiwa-jiwa yang malang ke dasar laut? Ataukah ini hanyalah mitos belaka? Dari balik sejarah yang tersembunyi, dari kisah-kisah yang diwariskan secara turun-temurun, mari kita gali cerita tentang sang ratu laut selatan yang telah menghantui, melindungi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa selama berabad-abad. Mengapa sosok ini begitu dihormati dan ditakuti, bukan hanya oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh para raja dan bangsawan? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh misteri ini. Nyi Roro Kidul adalah salah satu legenda yang paling dikenal di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Sosoknya yang mistis dan penuh misteri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang Nyi Roro Kidul tidak hanya sekadar kisah dongeng yang diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur, melainkan juga menjadi bagian dari kepercayaan spiritual yang mendalam, terutama di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul memiliki banyak versi cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Meskipun setiap versi memiliki detail yang berbeda, ada benang merah yang menghubungkan semua cerita tersebut. Nyi Roro Kidul adalah seorang putri kerajaan yang mengalami penderitaan besar sebelum akhirnya menjadi penguasa Laut Selatan. Salah satu versi yang paling populer menceritakan bahwa Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kadita. Kecantikannya yang luar biasa membuatnya menjadi objek kecemburuan ibu tirinya yang menginginkan tahta untuk anak kandungnya sendiri. Karena itu, ibu tiri Putri Kadita mengirimkan santet yang membuat tubuh Kadita dipenuhi dengan penyakit kulit yang mengerikan. Akibatnya, sang putri yang tadinya sangat cantik berubah menjadi sosok yang menakutkan. Tidak tahan dengan penderitaan dan hinaan yang diterimanya, Putri Kadita memutuskan untuk pergi dari istana dan mengasingkan diri ke Laut Selatan. Di sanalah dia memohon kepada dewa-dewa agar mengakhiri penderitaannya. Mendengar permohonannya, Laut Selatan, yang dipercaya sebagai tempat yang memiliki kekuatan gaib, menerima Putri Kadita dan menyembuhkan penyakitnya. Lebih dari itu, sang putri tidak hanya disembuhkan tetapi juga diberi kekuatan supranatural, yang membuatnya menjadi penguasa dari Laut Selatan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang abadi. Sebagai penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya mengendalikan lautan dan cuaca, ia juga diyakini mampu mengatur nasib manusia, terutama mereka yang tinggal di pesisir selatan Pulau Jawa. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul dapat muncul dalam mimpi seseorang dan memberikan petunjuk atau peringatan, terutama kepada para nelayan atau mereka yang memiliki ikatan spiritual dengannya. Salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul adalah kemampuannya untuk mempengaruhi cuaca dan ombak di Laut Selatan. Banyak yang percaya bahwa badai besar dan gelombang dahsyat yang terjadi di Laut Selatan adalah manifestasi dari kemarahan Nyi Roro Kidul. Oleh karena itu, masyarakat pesisir seringkali memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul sebelum melaut, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar diberikan keselamatan. Tidak hanya itu, ada juga kepercayaan bahwa Nyi Roro Kidul dapat mengambil orang-orang yang berani melanggar aturan atau merusak alam di sekitar Laut Selatan. Mereka yang hilang secara misterius saat berenang atau melaut di sekitar pantai selatan seringkali dianggap telah diambil oleh Nyi Roro Kidul untuk dijadikan bagian dari kerajaannya di bawah laut. Legenda Nyi Roro Kidul juga sangat erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Dipercaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan mistis dengan para raja dari dinasti Mataram yang dianggap sebagai suami spiritual dari Nyi Roro Kidul. Hubungan ini dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam tradisi Kesultanan Yogyakarta, misalnya, terdapat sebuah ritual tahunan yang disebut Labuhan, di mana Sultan Yogyakarta memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul di pantai Parangtritis.
Persembahan ini terdiri dari berbagai barang, termasuk pakaian dan makanan, yang diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul dan permohonan agar beliau melindungi kerajaan dan rakyatnya dari segala mara bahaya. Ritual labuhan ini bukan sekadar upacara adat, tetapi juga simbol dari hubungan spiritual yang mendalam antara Kesultanan Yogyakarta dan Nyi Roro Kidul. Banyak yang percaya bahwa selama Sultan Yogyakarta masih menjaga hubungan baik dengan Nyi Roro Kidul, kerajaan akan tetap aman dan makmur. Sebaliknya, jika hubungan ini terganggu, maka akan terjadi bencana yang menimpa kerajaan. Selain cerita-cerita yang telah disebutkan, ada banyak kisah dan fenomena supranatural yang dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Salah satu yang paling terkenal adalah hilangnya orang-orang yang berenang di pantai selatan, terutama di sekitar pantai Parangtritis. Banyak yang percaya bahwa mereka yang hilang secara misterius telah diambil oleh Nyi Roro Kidul untuk dijadikan pengikutnya di dunia bawah laut. Fenomena lain yang sering dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul adalah munculnya ombak besar secara tiba-tiba atau badai yang tak terduga di Laut Selatan. Nelayan dan penduduk sekitar sering menganggap ini sebagai tanda bahwa Nyi Roro Kidul sedang marah atau tidak puas dengan perlakuan manusia terhadap alam. Oleh karena itu, mereka akan segera mengadakan upacara persembahan untuk menenangkan sang ratu dan memohon keselamatan. Tidak hanya itu, ada juga cerita tentang orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan Nyi Roro Kidul. Mereka biasanya menggambarkan sang ratu sebagai wanita cantik bergaun hijau dengan aura mistis yang sangat kuat. Beberapa dari mereka mengaku diberi pesan atau amanat tertentu oleh Nyi Roro Kidul yang harus mereka laksanakan demi menjaga keselamatan dan keseimbangan alam di sekitar Laut Selatan. Kisah Nyi Roro Kidul tidak hanya hidup dalam cerita rakyat dan kepercayaan spiritual, tetapi juga merambah ke budaya populer di Indonesia. Banyak film, sinetron, dan buku yang mengangkat cerita tentang Nyi Roro Kidul, baik sebagai tokoh utama maupun sebagai latar belakang cerita. Dalam beberapa film horor Indonesia, misalnya, Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai sosok yang menakutkan dan memiliki kekuatan supranatural yang besar. Selain itu, di berbagai daerah di Pulau Jawa, terutama di daerah pesisir selatan, masih banyak tradisi dan upacara adat yang dilakukan untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Salah satu yang paling terkenal adalah upacara Larung Sesaji, di mana masyarakat setempat mengirimkan sesajen ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada sang ratu. Upacara ini biasanya diadakan pada waktu-waktu tertentu, seperti pada malam 1 Suro, Tahun Baru Jawa, atau pada bulan purnama. Meskipun zaman telah berubah dan banyak kepercayaan tradisional mulai pudar, kisah Nyi Roro Kidul tetap bertahan dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Jawa. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh cerita ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik sebagai simbol spiritual maupun sebagai bagian dari warisan budaya yang tak ternilai. Ada banyak kisah mistik yang beredar di masyarakat tentang Nyi Roro Kidul. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang seorang pelaut yang bertemu dengan Nyi Roro Kidul saat sedang terombang-ambing di tengah lautan. Pelaut tersebut mengaku bahwa ia diselamatkan oleh seorang wanita cantik yang berpakaian hijau dan membawanya ke sebuah istana megah di bawah laut. Di sana, ia diperlakukan dengan baik dan diberi makan, sebelum akhirnya diantar kembali ke daratan dengan selamat. Cerita lainnya berkisah tentang seorang pengunjung pantai Parangtritis yang secara tidak sengaja mengenakan pakaian berwarna hijau. Menurut kepercayaan setempat, warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan mengenakan warna ini di pantai tersebut dianggap sebagai undangan bagi sang ratu untuk mengambil orang tersebut. Benar saja, pengunjung tersebut hilang secara misterius setelah tersapu ombak besar yang tiba-tiba muncul. Meskipun tim pencari sudah dikerahkan, tubuhnya tidak pernah ditemukan, dan masyarakat setempat percaya bahwa ia telah diambil oleh Nyi Roro Kidul. Selain itu, ada juga cerita tentang seorang raja Jawa yang bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul sebelum memulai sebuah proyek besar di kerajaan. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul memberikan restu dan petunjuk kepada sang raja, dan proyek tersebut akhirnya berhasil dengan gemilang. Setelah itu, raja tersebut selalu mengadakan upacara khusus untuk menghormati Nyi Roro Kidul setiap tahun, sebagai tanda terima kasih atas bantuannya. Kisah Nyi Roro Kidul adalah salah satu legenda yang paling kaya dan kompleks di Indonesia. Dengan berbagai versi dan interpretasi, cerita ini tidak hanya menggambarkan sisi mistis dari budaya Jawa, tetapi juga mencerminkan hubungan mendalam antara manusia dan alam.
Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai mitos, kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul tetap hidup dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Sosok Nyi Roro Kidul, dengan segala misteri dan kekuatan supranaturalnya, akan selalu menjadi bagian dari warisan budaya yang unik dan tak tergantikan di Indonesia. Bagi banyak orang, dia bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga simbol dari kekuatan alam yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Dan selama kepercayaan ini masih ada, kisah tentang Ratu Pantai Selatan akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjaga nyala api mistis yang telah bertahan selama berabad-abad.